Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Apa kabar semuanya? Oke, alhamdulillah sehat ya. Baik, di pagi yang cerah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa dulu, dipimpin oleh yang paling pertama hadir di kelas. Boleh? Alhamdulillah, ini selesai. Nah, setelah itu, sebelum kita mulai ke absensi, kita akan menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Oke, boleh. Semuanya berdiri ya. Nah, sekarang kita ke absensi terlebih dahulu. Ibu akan absen satu-satu ya. Oke, baik, alhamdulillah. Jadi tadi udah hadir semuanya, hampir semuanya. Yang hadir ada 2 orang. Semoga diberikan kesehatan kepada teman kalian dan juga diberikan kemudahan serta kesembuhan untuk teman-teman sekalian dan juga kemudahan bagi orang tuanya yang mengurusnya. Amin. Oke, baik. Nah, sekali ini kita mau belajar apa? Betul, pendidikan Pancasila. Nah, sebelum itu kemarin kita udah mempelajari tentang perkenalan diri. Oke, perkenalan dengan teman-teman sekelasnya. Oke, kemarin ada apa aja? Nama, tanggal lahir, sama tempat lahir. Nah, sekarang kita akan lanjut juga masih di identitas diri, namun lebih ke spesifik, yaitu mengenai suku, budaya, serta agama dan seluruhnya yang ada di teman-teman, yang ada di kelas kalian, di teman-teman, masing-masing teman kalian, serta ada di keluarga teman kalian. Oke, jadi apa sih kenapa kita harus tahu suku dan juga agama tentang teman-teman yang ada di kelas ini? Dikarenakan setiap orang itu memiliki perbedaan. Oke, seperti Bhinneka Tunggal Ika, apa? Ya, beda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, jadi langkah baiknya kita harus mempelajari karena semua orang memiliki perbedaan masing-masing. Jadi sekarang kita akan menonton dulu sebuah video ya. Kalian harus cermati apa yang akan dipertunjukkan. Setelah kita tadi melihat dan menonton video tersebut, jadi bagaimana sih menganalisis identitas diri? Oke, ada yang mau jawab? Oke, bagus. Baik, jadi karena tadi kita udah mempelajari sedikit demi sedikit tentang identitas diri, sekarang Ibu akan membuat kelompok, membagi kalian kelompok menjadi 4 kelompok. Boleh ya, kelompoknya individu. Oke, ini udah Ibu simpen ya, udah Ibu simpen setiap bukunya di meja. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD, sekalian LKPD, oke? Nah, selesai. Nah, di situ udah kita lihat ada LKPD. Nah, di sini, oke. Di sini Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara kalian mengerjakan LKPD tersebut. Nah, di sini ada nama, juga kelas. Nanti di sini namanya nama kelompok kalian, lalu kelas kalian. Di sini ada sebuah seperti kotak. Oke, di sini ada tiga bagian gambar. Nah, yang di tengah itu apa? Ya, lambang Pancasila. Nah, yang di pinggir adalah itu ada kita satu sekolah dan juga kalian kita saat di rumah. Ini disesuaikan dengan setiap Pancasila atau sila-sila dan lambangnya. Nah, baik. Jadi dalam pengerjaan LKPD ini kalian harus bekerja sama dengan temannya. Jadi kan misalnya tingkat kelompoknya ada berapa orang? Oke, 6 orang. Nah, bisa nih 2 orang mengerjakan yang bagian kiri, 2 orang bagian tengah, dan 2 orang bagian kanan. Nah, oke. Jadi di sini kalian bisa dideskripsikan dulu di buku tulis kalian sebelum kalian menjawabnya. Ini deskripsikan dulu gambar 1 itu mengenai apa, lalu tulis gambar 2 mengenai apa, lalu di pinggir gambar 1, gambar 2. Nah, ini kan ada di rumah dan sekolah. Berarti di lingkungan rumah itu adalah lingkungan keluarga, oke. Di lingkungan sekolah itu adalah lingkungan teman. Setelah tadi udah 20 menit berlalu ya, kalian diberi waktu untuk mengerjakan LKPD. Sekarang udah beres semuanya? Oke, jadi sekarang ada 1 atau 2 kelompok yang mempresentasikan hasilnya nanti ke depan, oke? Nanti setelah mempresentasikan hasilnya, boleh teman-temannya berpendapat tentang jawaban dan juga tentang analisis dari setiap jawaban kelompok masing-masing. Dari presentasi kelompok yang tadi itu menceritakan serta menjelaskan bahwa pentingnya perbedaan di setiap lingkungan masyarakat ataupun manusia. Nah, ini juga di sini kita lihat gambar-gambarnya itu di LKPD masing-masing, coba lihat ya. Nah, itu di situ gambarnya ada sesuai sila-sila Pancasila yang 5. Yang ke-1 apa? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di gambar kiri sama gambar kanan ada ya. Itu tentang beribadah. Yang kedua, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di situ ada tuh di gambar kiri serta gambar kanan itu ya, itu ada yang bareng-bareng. Nah, ketiga apa? Oke, Persatuan Indonesia, kalian cocokkan. Yang keempat, ya. Oke, yang kelima, keadilan sosial. Nah, di situ ada kan gambarnya. Nah, jadi dalam setiap gambar-gambar yang
sudah kalian kerjakan di LKPD itu ada maknanya termasuk ke dalam 5 Pancasila. Nah, di sini juga keberagaman ini bisa juga disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Karena sekarang udah selesai, boleh LKPD-nya dikumpulkan di depan di meja ibu. Lalu kalian akan menulis hasil presentasi kalian ya. Oke, boleh ditulis di papan tulis. Nah, baik. Jadi di pelajaran hari ini yang namanya perbedaan setiap manusia atau setiap lingkungan itu pasti ada. Di lingkungan rumah tentunya kita berbeda dengan saudara kita. Di lingkungan sekolah, begitupun di lingkungan sekolah pastinya kita akan berbeda sangat jauh. Seperti misal tadi ya temennya itu ada yang dari suku Timur dan kita dari suku Sunda. Oke, agama juga. Tadi Ajeng dari mana? Oke, agama Ajeng apa? Nah, Kristen dan ada pula Katolik. Nah, meskipun berbeda agama tapi kita harus tetap satu jua. Oke, betul, karena meskipun berbeda-beda kita masih tetap sama. Oke, sama-sama makan nasi semua? Oke, alhamdulillah. Pelajaran hari ini selesai. Sebelum selesai, kita akan menyanyikan dulu lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Boleh teman-temannya berdiri lagi. Oke, nah setelah menyanyikan tadi lagu Satu Nusa Satu Bangsa, sudah terlihat ya, sudah terserap bahwa memang berbeda-beda ya dari nusa dan bangsa itu berbeda-beda. Baik, boleh ketua muridnya mempersiapkan buat berdoa. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rubrik penilaian. Yang pertama adalah ranah kognitif atau pengetahuan. Nah, di sini pedomannya yaitu berisikan 3 kolom yang terdiri nomor soal, skors, juga keterangan. Nah, untuk penilaiannya, rumus untuk memperoleh nilainya yaitu nilai sama dengan skors yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, adapun di bawahnya yakni ada daftar nilai siswa seperti yang terlihat. Kedua, ada ranah psikomotorik atau keterampilan. Nah, di sini ada tujuan pelajarannya memperjelas, lalu di bawahnya ada 3 kolom berisikan indikator rubrik penilaian yang ada 4 kolom dari 4 sampai 1. Lalu di sini ada penilaian keterampilannya, nama, peserta didik, terdiri dari 3 kolom. Nah, yang ketiga ada ranah afektif atau sikap. Di sini berisi sama ada 3 kolom juga yang berisikan 4 sampai 1 penilaian. Lalu di sini ada penilaian sikap siswa, ada terdiri dari nama peserta didik. Selanjutnya ada lembar penilaian diri kegiatan diskusi kelompok. Nah, ini lembar penilaian kelompok yang mana saat anak-anak kerja kelompok dan juga diskusi. Di sini berisi nama siswa, kelas, juga petunjuk penilaian. Nah, di sini berisi 3 kolom juga, ada pernyataan, nomor, ada pernyataan ya dan tidak. Nah, pernyataan ini berisi 4 pernyataan. Di sini diisi checklist kalau memang benar-benar sesuai keadaan peserta didik. Nah, setelah itu ada juga di bawahnya lembar kerja kelompok diskusi. Jadi ditulis, itu ada 2 kolom, lalu di kolom pertama ada nama anggota kelompok, ditulis, lalu ada kesimpulan hasil diskusi kelompok, tanggapan terhadap presentasi kelompok lain, catatan, yaitu catatan dari guru. Nah, terakhir ada rencana tindak lanjut, berisi 3 poin, yakni pengayaan, remedial, serta interaksi guru dan orang tua. Nah, di bawahnya itu ada refleksi guru dan siswa. Di sini refleksi guru berisi 4 poin, dan refleksi siswa berisi 2 poin. Baik, mungkin sekian penjelasan mengenai rubrik penilaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.